Assalamualaikum guys. Alhamdulillah akhirnya selesai juga saya nabas guys. Kalau saya lihat postingan di awal tanam, sawit ini sudah berusia 10 bulan. Sudah seperti ini. Dan piringannya saya bersihkan seperti ini guys, tapi tidak semuanya, belum sempat. Performanya lumayan guys. Ya kalau 2 meteran lebih nih guys sudah ya tingginya. Nah, sebagian juga saya kastrasi guys seperti ini, tapi kastrasi hanya menggunakan sabit saja guys, seadanya saja guys ya. Nyempatkan waktu saya ke ladang ini ya, yang sudah saya kastrasi ya menggunakan sabit aja guys ya. Kalau ini langsung pakai tangan aja guys ya, pakai tangan, jangan lupa pakai kaos tangan ya guys ya. Pakai tangan gini aja putus dia, tapi kalau yang seperti ini pakai sabit guys ya. Nah, sabitnya yang tajam ya supaya enak mutusnya. Nah ini guys ya, sudah lumayan besar kalau saya lihat ini ya, tuh ya, mantap sudah ya, keren. Just guys, kalau bisa bonggolnya itu memang besar-besar ya, jadi kedepannya itu untuk calon tempat buah itu bisa banyak dan bisa besar-besar buahnya itu ya, maksudnya begitu. Kayak gini-gini ini kalau bisa ya dicabuti guys. Nah ya, tapi yang dekat dengan pohonnya seperti ini sebenarnya kalau hanya lunak seperti ini biarkan pun tidak masalah guys, karena seiring besarnya pokok ini ya gulma-gulma itu juga akan kalah, istilahnya seperti itu. Kecuali bagian luar ya seperti ini masih piringan, tapi bagian luar itu perlu dibersihkan karena akarnya itu sudah sampai di pinggir, kemudian kita berikan pupuknya juga di pinggir. Takutnya kebanyakan diserap unsur haranya oleh gulma ya, walaupun sebenarnya tidak terlalu banyak juga yang diserap gulma teman-teman. Rerumputan yang lunak itu dipupuk juga tidak apa-apa sebenarnya kalau saya loh guys ya. Tapi bagusnya lagi ya, saya tekankan bagusnya lagi memang dibersihkan piringannya ya, supaya fokus pupuk itu diserap oleh tanaman kita. Gitu ya guys ya. Tuh sudah tinggi guys. Nah seperti ini. Nah, lama tak jumpa ya guys, jadi kita ngobrol-ngobrol di kebun kelapa sawit. Tuh guys, sudah selesai nabasnya guys. Wah enak dipandang mata. 10 bulan guys ya, bibit PPKS yang ngambi. Nah ya, jos guys, senang ya guys. Nah, ini bagi teman-teman yang mau menanam ya, bagi teman-teman yang mau menanam kelapa sawit jangan ragu teman-teman ya, yang nanti bilangnya nggak tahu ini nggak tahu itu ya, berjalan aja. Sawit itu menurut saya dan banyak yang mempraktekkan bahwa menanam sawit itu sangat gampang ya. Kenapa? Seperti halnya kelapa guys ya, kelapa pada umumnya kamu taruh aja ya bibit sawit itu tuh nggak mati, dia tumbuh terus. Subur enggaknya ya tergantung nutrisi yang ada di bawahnya, tapi dia tidak mati. Kalau sawit itu seperti itu, beda dengan durian ya, kelengkeng misalkan ya, dia kekurangan air aja mati guys ya, kekurangan air aja mati dia. Sering terserang penyakit, jadi harus betul-betul intensif dalam menjaganya. Kalau sawit walaupun di rimbunan kamu taruh gitu aja ya, hidup aja dia, nggak mati-mati ya. Dan sangat banyak kita jumpai orang-orang yang menanam kemudian ditinggal ya, kemudian pada saat beberapa tahun didatangi lagi sudah rimbun tinggi, kemudian ditabasi lagi, dirawat lagi, menghasilkan. Itulah sawit guys, jadi jangan ragu menanam sawit. Sawit itu susah matinya ya. Susah matinya, pokoknya lahannya, terutama lahannya itu ya pilih yang dataran lebih tinggi ya,
Nah, itu lebih gampang sekali dirawat. Nah, kalau di tempat yang dataran rendah ya, yang banyak airnya, maksud saya bukan yang air seperti ini guys, ini kan tetap aja saya nanamnya di atasnya ya, bukan di tempat yang banyak airnya tapi di sampingnya kan, seperti itu. Justru seperti ini malah subur, nanti akarnya dia akan bisa mendapatkan air yang cukup. Tapi kalau dia dirawa, nah itu maksud saya, dia dirawa ya harus ditinggikan, kalau tidak ya susah untuk suburnya. Nah ini guys, yang di daerah yang dilewati air, alhamdulillah sekarang sudah mulai subur lagi. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini awalnya kerdil banget nih. Kenapa? Karena belum saya kasih parit seperti ini. Nih, ternyata di sini nih lewatan air. Jadi saya parit seperti ini supaya airnya itu nggak naik ke batangnya sawitnya, sehingga dia langsung ke bawah sini ya. Nah, ini saya bikinkan jalan airnya tuh ya. Jadi sekarang sudah mulai subur, kemarin kuning ya. Nah ini juga sama ini guys ya, ini juga iya. Nah ini berair nih ya, sekarang subur. Nah sekarang hijau. Kalau ini dari awal subur karena dari awal saya bikinkan parit. Kalau ini ya tuh, dari awal nih saya bikinkan parit. Jadi ini saya timbun guys. Jadi saya nanamnya di atasnya. Kemarin ini paling rendah sebenarnya di sini. Paling rendah dan ada airnya, tapi tepat di sini pancangan. Jadi saya timbun. Nah, saya tinggikan kemudian saya tanami. Malah dia lebih subur padahal paling rendah awalnya ini. Nah, itu guys. Jadi tekniknya kalau di rawa itu memang harus ditinggikan ya. Jadi dia bisa subur seperti ini. Ini subur ya. Awalnya paling rendah ini guys, tempatnya nih, sampingnya tuh ya. Baca ini air nih. Nih. Jalannya air nih. Awal-awal sampai sini. Ini buecek semua, ini air semua di sini ya. Jadi saya timbun terus, saya timbun sampai dia lumayan agak tinggi. Kok saya rasa belum cukup tinggi, saya gali sini guys ya. Supaya air itu nggak langsung ke sawit kita. Jadi dia kalau ada air dari atas sana, dia ngalir ke sana, nah, mengelilingi gitu guys. Nah ini kalau sawit masih kecil, tapi kalau sudah besar enggak apa-apa guys, sebenarnya dia kuat aja kalau sudah besar itu. Cuman kan ini masih kecil, harus betul-betul dijaga, baik sanitasinya maupun pembuangan airnya itu harus betul-betul dijaga. Kalau tidak ya kurus dia ya, susah besarnya. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat ya bincang-bincang kita pada sore hari ini ya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.